Hanya dibilang Ustadz sunnah itu ya pelihara jenggot, yang celananya jingkrang. Kalau tidak jingkrang dibilang tidak sunnah. Kau saja definisi sunnah saja aku sudah salah. Ini yang mengklaim-klaim dirinya kajian-kajian sunnah, dia bilang definisi sunnah saja aku sudah salah. Apa itu sunnah? Anjuran. Berarti boleh tidak dilakukan. Ini sunnah dianggap wajib. Ini sudah keliru dari segi definisi. Boleh kok jingkrang silakan. Amalan-amalan sunnah adalah termasuk perintah syariat Allah, perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi Muhammad SAW. Jangan digoda oleh syaitan lalu Anda mengucapkan kan cuman sunnah, sehingga akhirnya kita nggak kerjakan. Kenapa nggak sholat duha, Bu? Kan cuman sunnah. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Kenapa nggak sholat tahajud? Kan cuman sunnah. Kenapa nggak umroh? Kan cuma sunnah. Selalu bersembunyi di belakang itu. Akhirnya keliru. Sunnah itu juga perintah Rasulullah SAW dan disyariatkan dalam agama. Cuma Allah ringankan karena tidak mewajibkannya. Tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Akan beda sekali derajat antara orang yang selalu menjaga amalan-amalan sunnah dengan orang yang hanya menjaga amalan wajib saja. Umumnya orang kalau selalu semangat mengejar amalan sunnah, amalan wajibnya akan terjaga. Tidak usah lagi dibahas tentang sholat 5 waktu. Kalau orang memang selalu kejar sholat qobliyah sama ba'diyahnya, pasti dia jaga sholat wajibnya. Tapi kalau orang cuma fokus sholat wajib, maka sunnah-sunnahnya banyak sekali yang hilang. Jadi jangan bersembunyi diistilahkan cuman sunnah. Nah ini keliru, sehingga ia tidak pernah kita kerjakan. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak dikerjakan amalan sunnah? Kita kadang-kadang berpegang pada definisi fikih yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih. Sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi fikih, dan dia hanya menjelaskan untuk memaparkan ternyata dalam syariat Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena ada ancaman-ancaman kalau ditinggalkan, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu kan kena ancaman tuh, kena laknat, kena siksa kubur, kena siksa neraka, makanya jadi wajib. Nah kalau perintah-perintah yang tidak ada ancamannya diistilahkan dengan amalan sunnah, karena cuma ada motivasi tapi tidak ada ancamannya. Kan kita tidak pernah menemukan hadis tentang sholat duha kalau tidak dikerjakan dibakar di neraka, nggak ada. Atau kena laknat, nggak ada. Pilihan. Makanya dikeluarkan istilah sunnah hanya untuk memahami ternyata dalam syariat Allah itu ada yang kena ancaman, ada yang tidak kena ancaman, nah gitu. Tapi bukan untuk ditinggalkan. Karena sunnah itu lebih luas definisinya. Semua perkataan, semua perbuatan, semua contoh ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Itu kalau kita kembali kepada definisi sunnah, luas sekali dia. Semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan dan contoh disilakan dengan takrir atau takririyah gitu dari Nabi SAW dan juga oleh para sahabat, maka dimasuk dalam istilah sunnah. Beranjak daripada hadis Irbat yang sangat masyhur radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu jemaah. Ini para sahabat Nabi. Ini mewakili para sahabat Nabi. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah tersebut walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi sunnah itu disuruh pegang, betul-betul kerjakan. Terlalu banyak keberkahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian kalau kita menjaga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan berapa banyak orang yang justru ya ibadahnya sangat ngepres justru karena meninggalkan amalan-amalan sunnah ini.